Selamat malam, Namikai Entago, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsia Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa ya. Dan ini merupakan bintang tamu yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kota Merauke tentunya. Kita sudah bersama-sama dengan Kakak Yon Joshua. Selamat malam Kak. Apa kabar? Dan juga di sini ada Kakak Dorcas Waroy. Selamat malam Kakak. Apa kabar Kak? Iya, dan tentunya kita juga ditemani oleh seseorang yang tidak asing lagi buat warga kota Merauke, Bapak Charles Gomar. Selamat malam Bapak. Malam ya, Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, kabar baik. Iya, pasti teman-teman penasaran ya. Ini ada anak-anak Merauke yang sudah merantau cukup lama ya, dan kembali lagi ke Merauke dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kota Merauke. Untuk itu kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang Kakak Yan Joshua dan juga Kakak Dorcas Waroy. Tentunya teman-teman ada yang penasaran, ini kakak berdua nih sudah ditunggu-tunggu kemana saja selama ini tidak kelihatan di Merauke. Untuk itu kita langsung saja ya, dari Kakak Dorcas dulu ya. Kakak boleh memperkenalkan diri, kemudian sudah sejak kapan meninggalkan kota Merauke, dan pastinya di sini yang menyaksikan juga ada dari Basudara dan tetangga-tetangganya dulu ya. Oke, selamat malam semuanya, saudara-saudaraku tercinta di kota Merauke. Saya Dorcas Waroy, anak Merauke, lahir besar Merauke. Sudah sejak 2015 meninggalkan kota Rusa tercinta, dan saat ini bisa kembali lagi ke kota Merauke. Sangat bersyukur sekali dalam rangka HUT kota Merauke yang ke-120. Ya, terima kasih kakak ya. Memang ini anak Merauke yang sudah lama keluar dan akhirnya kembali lagi dalam momen yang berbahagia ini. Iya, malam ini juga kita sudah kedatangan kakak ketua pemuda Malin, ada kakak Ciwe. Selamat malam kakak, apa kabar ya? Luar biasa baik ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan dari kita punya adik laki-laki yang malam ini sangat bersinar ya. Adik Yan Joshua. Oke, halo, selamat malam semua. Selamat malam kakak, selamat malam kakak semua. Perkenalkan, nama saya Ian Joshua, biasa dipanggil Ian, dan saya orang besar di sini, dari kecil di sini di Merauke, dan yang sudah merantau dari 2017 lulus SMA. Saya SMA 1, keluar dari SMA 1, kuliah di Makassar dan berkarir di sana. Oke, terima kasih ya. Memang ini anak-anak Merauke memang keluar merantau mengejar cita-cita, tapi tidak Benar lupa sekali. dengan tanah kelahirannya. Ya, kita mau mendengar dulu dari Bapak Charles Gomar ini. Inisiatifnya dari mana nih Bapak sampai bisa menghadirkan kita punya Namek dan Namuk untuk kembali lagi ke Merauke dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kota Merauke. Terima kasih Dik Elsa. Jadi memang ini kali kedua dalam rangka HUT Merauke. Kami dari PT Sumber Mandiri Jaya itu ikut dan juga bagian dari masyarakat Merauke mau ikut berpartisipasi agar atau juga sehingga kita sama-sama masyarakat ini bisa menikmati dan merayakan HUT Merauke yang ke-120 yang akan dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2022. Dan sebenarnya banyak kegiatan yang dilangsungkan, tapi memang kalau di Indonesia kita lihat bahwa selain saudara-saudara kita di Batak, itu Maluku dan Papua sebenarnya menjadi gudang para penyanyi Indonesia yang baik berprestasi di tingkat nasional bahkan sampai di tingkat internasional. Juga kalau kita lihat yang teman-teman saudara kita yang juga berprofesi sebagai penyanyi,
secara market atau komersial juga banyak sekali anak-anak Papua yang bisa membawa atau membanggakan kita sebagai anak-anak Papua, terutama juga di Merauke. Dan perkembangan teknologi medsos saat ini, TikTok, kita lihat sendiri bahwa itu banyak sekali lagu-lagu Papua juga dari Merauke yang signifikan sekali berkembang, sehingga saya memilih untuk bisa berpartisipasi dengan mengajak dua adik kita ini untuk hadir di ikut memeriahkan HUT Merauke ini. Dan juga satu saudara kita, Ona Hetarua. Kenapa saya juga memilih Ona? Karena Ona ini juga meniti karir pertama kali di Merauke. Video klip pertama itu di Merauke, lagu yang dibawakan juga ciptaan anak-anak Merauke. Jadi memang mereka yang hadir kali ini adalah memang punya hubungan langsung dengan kota Merauke. Dan apalagi kita melihat situasi di kota Merauke sendiri, masyarakatnya ini sangat pluralisme, dan tapi walaupun demikian mereka sangat bangga dengan hasil karya anak Merauke sendiri. Mungkin itu DLC latar belakang kenapa kita mau mengundang adik Yosua, Yan Yosua, adik Dorcas, dan adik Ona Hetarua. Luar biasa ya, sudah disampaikan oleh Bapak Charles. Nah, kita nih masih penasaran ya teman-teman dengan Kakak Dorcas dan juga adik Yan. Kak Dorcas boleh dong menceritakan perjalanannya sampai terjun ke dunia musik hingga saat ini. Apalagi yang kita ketahui Kakak Dorcas ini juga merupakan juara bintang radio ya Kakak ya. Iya, itu sangat membanggakan kita orang Papua dan tentunya khususnya membanggakan kita anak-anak muda yang ada di Merauke. Oke, jadi awal mula perjalanan aja. Oke, saya sejak di Merauke waktu sekolah dulu, dari SMP, SMA itu sudah mulai nyanyi, ikut lomba di mana-mana. Kan dulu tuh tidak ada sekolah les vokal begitu toh. Jadi saya selalu manfaatkan lomba dimanapun di kota Merauke ini saya akan ikut. Saya akan ikut, mau lomba rohani maupun sekuler pasti saya ikut, karena saya ambil kesempatan di situ untuk melatih vokal gitu. Kadang juara, kadang tidak juara, itu tidak masalah iya. Begitu. Terus ikut lomba terus sampai saya selesai SMA, kuliah di Jayapura. Sambil kuliah di sana juga saya terus selalu nyanyi begitu, ikut lomba sampai dengan banyak mewakili Papua, banyak mewakili Uncen ke tingkat nasional. Dan puji Tuhan dapat juara 1 di tingkat nasional ya. Dan puncak karirnya itu bintang radio itu bintang radio tahun 2011 di Jayapura, kemudian ke tingkat nasional ya, puji Tuhan di tingkat nasional dapat juara 1 nasional. Kemudian perjalanannya mulai berawal dari situ, di kontrak sama label rekaman yang cukup besar, Naga Suara. Kemudian ya di situ awal mulai karir berjalan di kancah musik nasional sampai 2012 mewakili Indonesia di bintang radio dan televisi tingkat ASEAN. Puji Tuhan dapat juara 1 juga di. Luar biasa, saya sampai merinding kayak. Ya, ini sesuatu yang sangat menginspirasi ya perempuan Papua, kita semua yang ada di tempat ini. Ya, kita akan mendengarkan dari Kakak Ciwe selaku tokoh pemuda Malin ya, dengan kedatangan kedua bersaudara ini yang merupakan anak-anak Merauke, seperti apa nih Kakak, sehingga bisa menginspirasi juga teman-teman lainnya yang menyaksikan. Baik, terima kasih LC. Ya, selamat malam dan selamat datang. Kami sampaikan selamat datang kembali gitu ke Merauke, Kakak Joshua dan Kakak Dorcas. Ya,
kita tentunya masyarakat Merauke dan terutama pemuda di Merauke sangat senang gitu pada kesempatan momentum hari jadi Kota Merauke yang ke 120 ini ya bisa hadir di sini gitu, tentu untuk menghibur masyarakat Merauke dan tidak asing lagi karena berdua pernah ada di Merauke, dan itu kita bangga karena dalam beberapa waktu ini kita dengar ya nama Merauke cukup ya di tingkat nasional gitu, sesuatu yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan ya. Joshua sampai bisa ada di X Factor ya, itu sesuatu yang luar biasa sekali gitu. Tentu kedatangan ini tidak seharusnya kita manfaatkan dengan baik, di samping juga untuk menghibur masyarakat Merauke, tetapi juga ini memberikan motivasi tersendiri untuk kita di Merauke, di daerah yang paling ujung ya, bahwa kita juga bisa menyumbangkan untuk negara ini dan juga terlebih Merauke di usia 120 tahun ini. Kita tentunya bangga gitu ya, kita tidak sangka bahwa ada anak-anak Merauke yang ya punya talenta yang juga bisa masuk sampai di sana gitu. Ini sesuatu yang menurut kami luar biasa. Terima kasih untuk Bupati Merauke, terima kasih untuk panitia hari jadi Kota Merauke, dan spesial untuk Pak Charles Gomar yang tetap konsisten ya, setiap tahun Merauke mendatangkan artis-artis gitu. Dari netizen yang kita lihat di media sosial, mereka banyak yang minta untuk kalau boleh anak-anak Merauke gitu. Jadi hari ini saya kira Pak Charles juga cukup mendengar netizen ini gitu. Jadi hari ini beliau boleh hadirkan dua ya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Pak Charles dan teman-teman yang terlibat dalam acara ini gitu. Kami harapkan juga di dalam manggung nanti untuk di sela-sela itu kakak berdua ya, jangan lupa untuk terus memberikan semangat, motivasi kepada seniman-seniman kita di sini. Perlu diketahui bahwa kita punya bakat-bakat yang luar biasa Merauke. Kami harap kakak berdua yang sudah berkiprah di tingkat nasional tidak lupa juga untuk terus memberikan semangat, motivasi kepada seniman-seniman adik-adik kita yang ada di sini supaya terus berkarya, berkreasi gitu, supaya bagaimana karya-karya mereka juga bisa dinikmati di seluruh Nusantara. Demikian LC ya. Iya, terima kasih ya Kakak Ciwe. Ya tadi kita sudah mendengarkan ya dari Kakak Dorcas perjalanannya. Sekarang kita akan mendengarkan perjalanan cerita dari Kakak Yan Joshua sendiri, yang mana nih anak muda sekali ya, baru lulus tahun 2017. Iya Kakak ya. Tapi sudah memang kita mengikuti ya Kak Yan. Anak-anak Merauke tentunya mengenal Kakak Yan karena menyaksikan di TikTok juga, jadi seleb TikTok dan membanggakan tentunya bisa ada di panggung yang semegah itu dan mengharumkan nama kita Merauke. Jadi cerita bagaimana awal karirnya gitu. Yes. Oke. Jadi awal karirnya itu sama, mungkin sama kayak Kakak Dorcas. Saya berawal dari seorang penyanyi cilik yang dari kecil nyanyi di gereja, menyanyi di gereja, ikut lomba-lomba nyanyi di gereja, maupun lagu 17 Agustus juga. Jadi dulu waktu masih kecil tuh mungkin sudah ada basic nyanyi, karena memang orang tua juga mungkin pencinta musik, lagu-lagu Ambon apa segala macam tuh pasti bawaan dari kita dari masih kecil. Setelah dari kecil mulai belajar nyanyi, ikut lomba kiri kanan, SMA mulai memberanikan diri untuk ikut lomba-lomba lagi di ajang bintang radio sama kayak Kakak Dorcas. Sempat beberapa kali tidak pernah dapat juara. Iya, jadi ikut sampai 2 kali baru dapat juara, sampai bisa mewakili Merauke ke tingkat nasional. Jadi dengan beberapa perjuangan yang sudah memang saya inginkan dari kecil untuk menjadi seorang penyanyi, semua saya lakukan dengan benar-benar konsisten dan benar-benar kemauan yang memang betul-betul dari dalam diri yang sudah saya tanamkan dari kecil. Dan
sempat mungkin teman-teman di luar sana mungkin dengar waktu di X Factor kan ada berita yang saya mau jadi tentara. Nah, jadi bapak kan seorang tentara. Bapak di Merauke tentara, dulu tugas di Kodim dari tahun 1998. Iya, tugas di Kodim 1998. Dan salah satu yang mungkin menurut bapak, saya punya bapak itu untuk saya bisa jadi untuk menjadi pengganti beliau itu adalah mungkin saya, dari bidang pendidikan, dari bidang ini itu. Jadi ada sedikit cerita, boleh cerita ini? Silakan Kak. Jadi sebelumnya sebelum merantau ke luar kota, dari kota Merauke ini, saya memilih untuk kabur dari ya ini benar, ini ceritanya benar, dan benar-benar memilih untuk kabur dari kota Merauke ini karena bapak minta untuk jadi tentara. Jadi kok masuk tentara sudah, bagaimana kalau kok ikut digantikan bapak sudah, karena kok baru lulus toh, baru lulus SMA atau masuk tentara sudah, biar nanti bapak mainkan, maksudnya urus tuh kok bisa masuk sudah. Jadi saya berpikir lagi, saya rasa saya punya mimpi bukan ini jadi tentara, saya rasa saya punya basic bukan di sini, saya punya hak ada sendiri untuk memilih masa depan yang memang benar-benar saya nyaman di situ. Jadi di sini saya langsung memilih jalan untuk keluar dari kota ini, dalam arti mungkin karena biasa bilang kabur. Kenapa bilang kabur? Nekat. Kita melawan orang tua sudah siapkan ini, kita sudah ini itu, tapi dengan apa, pressure yang memang betul-betul bahwa kau harus bisa, kau harus kuliah sambil, saya dengan memilih kuliah di Makassar dengan sendiri kakak. Jadi di sana saya kuliah sendiri, berusaha sendiri dengan apa namanya bantuan mungkin kakak-kakak yang sudah kerja apa bisa bantu saya loh. Jadi saya memilih bahwa saya bisa jadi seseorang yang memang benar-benar sukses di bidang bernyanyi. Mungkin sekarang udah mendekati sedikit puncaknya, sedikit lagi. Jadi selagi mungkin dari saya, selagi teman-teman di luar sana punya mimpi, punya hal yang memang benar-benar ingin capai. Selagi bisa, lakukan. Karena kita hidup ini cuma satu kali, manfaatkan waktu kita di dunia ini dengan baik. Selagi itu baik, lakukanlah. Itu ya. Luar biasa ya, ternyata punya pengalaman seperti itu ya. Melawan ini artinya melawan untuk kebaik ya. Iya benar. Jadi lawan artinya bukan kita melawan orang tua, tapi pembuktikan. sebagai seorang anak, kita keluar dari kota Merauke ini mungkin bisa memiliki apa namanya masa depan dengan pemikiran kita sendiri. Iya, kadang-kala kan orang tua ingin anaknya ikut ini, ada orang tua juga yang ingin anaknya harus PNS, tapi memang ini tidak sesuai dengan passionnya. Iya, benar. Benar. Jadi bukan berarti kita mau masuk durhaka, tidak ya. Iya, bukan berarti mau masuk apa tentara gini bukan maksudnya lebih ke mana ya? Siapa kita gitu, siapa kok sebenarnya nyaman di mana. Ibaratnya kalau kita kuliah di tempat, misalnya ya saya kuliah di sastra Inggris dengan terpaksa, nanti ujung-ujungnya pasti ada kendala yang memang benar-benar kayak aduh saya mau keluar deh, karena memang dari awal kita tidak niat gitu. Tapi kalau dijalani dengan kok nyaman jalani ini, itu jalan akan mulus. Buktinya selama saya gagal di dalam bernyanyi, saya lomba bintang radio itu ada 2014, 15, 16, 17, 4 kali gagal bintang radio, sampai baru bisa mewakili Merauke ke tingkat nasional. Dari dulu jarang juara 1. Tapi kalau kita belajar dengan baik, dengan benar-benar kita punya kemauan, konsisten, percaya diri, pasti bisa. Memang niat ya. Benar. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Jadi ibaratnya kayak kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya. Oke, luar biasa sekali ya. Dan kita ke Kakak Dorcas lagi ya. Kak Dorcas sendiri, untuk apakah selama meniti karir ini ada tantangannya atau pernah merasa di posisi yang memang benar-benar di bawah, dan apa yang menjadi motivasi dari kakak sendiri untuk terus berjuang? Selama perjalanan ini
sama Joshua tuh cerita kayaknya hampir-hampir sama begitu. Sama juga saya orang tua tuh ingin jadi PNS gitu, harus jadi guru begitu. Jadi saya basic kuliahnya saya pendidikan biologi. Tapi ya akhirnya saya menunaikannya dengan menyelesaikan kuliah. Kemudian saya memilih jalan saya sendiri menurut passion saya tuh di mana begitu. Saya memilih jalan saya bahwa di dunia tarik suara begitu. Susah senangnya ada sih, banyak susahnya, banyak senangnya, tapi karena menjalani dengan passionnya kita begitu. Yang saya rasa itu sih banyak senangnya di dunia tarik suara. Untuk kendala apa ya? Kayaknya tidak terpikirkan. Banyak persoalan. Bahagia ya dibawa dengan tuh dengan bahagia begitu. Jadi kayak yang susah-susah tuh kayak benar menikmati begitu, sekalipun dapat halangan tapi pasti terselesaikan ya. Betul sekali. Ya, dan dalam meniti karir semuanya tuh kayak saya juga di kontrak ini kan di label Naga Suara, waktu itu tantangannya tuh di situ tuh, waktu di Jakarta itu meniti karir di itu. Saya merasa waktu itu tuh aduh saya ini apa begitu, dari Papua, dari ujung timur Indonesia di Merauke, saya selalu merasa saya tidak ada apa-apanya begitu, tapi kok bisa begitu dipercayakan, bisa juara sampai bisa dikontrak rekaman di Naga Suara waktu itu. Saya waktu itu tuh saya mengaminkan ini sih firman Tuhan, bahwa di mana waktu kita merasa lemah itu, di situ Tuhan kuatkan kita begitu. Saya yang merasa saya hanya seorang anak ASN, staf biasa, mama saya berjualan di pasar, jadi saya tidak ada apa-apa begitu, tapi sampai bisa di titik juara nasional, juara ASEAN, sampai dikontrak di label besar di Indonesia, itu tuh saya merasa, pokoknya saya selalu merasa saya tidak ada apa-apanya begitu. Tapi semua ya kembali lagi bahwa itu semua berkat dari Tuhan, jalan dari Tuhan yang Tuhan kasih. Saya memanfaatkan itu. Saya banyak belajar untuk lebih, karena saya merasa saya kurang, jadi saya harus belajar dan belajar seperti itu. Yes. Luar biasa Kak ya, dan tetap mendasarinya dengan firman Tuhan Kakak ya. Ya, kita ke adik dan Joshua lagi. Ini saya mengikutin ya, mengikuti Kakak Ian, mengikuti di TikToknya, kemudian Instagramnya, kemudian sempat ya nyanyi sama Kak Judika nih. Iya, benar. Dan di situ jujur ya Bapak, saya lihat memang suaranya nih 11-12. Dan memang wah luar biasa sekali ya. Judika itu juga merupakan anak Batak yang memang favorit ya, banyak penggemarnya, dan saat ini saya melihat memang Kak Ian lagi menaiki tangga untuk bisa ada di tingkat nasional bersama-sama dengan artis papan atas lainnya. Kita mengamininya. Nah, ya. Untuk Kak Ian sendiri, waktu bertemu dengan artis-artis papan atas yang ada di sana, perasaannya Kakak tuh seperti apa? Dan mungkin kita bisa mendengarkan dong hal baik yang Kakak dapatkan untuk kemajuan prestasi Kakak ke depan ini. Yang pasti kita kalau sudah ada di sana tuh pasti kita senang, kita rasa bangga untuk sampai di sana tuh kayak susah sekali sebenarnya. Untuk melewati, untuk naik ketemu mereka tuh sebenarnya susah. Butuh perjalanan panjang, menemui dulu juri-juri yang lain lokal dulu sebelum jadi ada rahasianya. Jadi rahasianya itu sebelum
kita mencapai ke juri utama, itu kita lewat dulu juri lokal yang benar-benar orang yang ada yang tidak tahu nyanyi atau ada yang tahu nyanyi, baru kita sampai ke sana. Nah, sampai di ketemu juri-juri artis nasional atau papan atas itu kayak senang sekali, bangga merasa ada di sini. Dan pasti kita rasa juga ada gugup, semuanya bercampur aduk. Cuman itu dia, setiap hal yang ingin kita capai pasti ada sebuah tekanan, sebuah keuntungan, sebuah kerugian, semuanya ada. Mau presiden pun juga pasti ada pasti pikiran dengan negara ini, apalagi kita, ya kan. Jadi ibaratnya jalani saja. Saya jalani dengan baik, jalani semua proses itu, mau batu-batu kerikil di depan apa kita jalani. Selagi itu baik untuk kita, untuk saya sendiri pastinya, kenapa tidak? Ini buat masa depan, ini buat kebaikan. Jadi harus memang benar-benar saya lakukan dengan hati, dan ya mungkin dengan kakak sendiri tahu bagaimana karir semua orang, bagaimana kan? Iya, tetap semangat ya tentunya. Iya, semangat. Oke, ini saya sudah membaca sebuah komentar ya di info kejadian Kota Merauke. Semoga saudara Joshua dan Dorcas bisa duet di panggung hiburan HUT Merauke. Yang pasti sip sekali. Untuk itu kita masih penasaran ini ya. Sip. Untuk persiapannya ini seperti apa ini? Persiapan untuk memeriahkan hari ulang tahun Merauke. Dan ini saya lihat Kakak Yan dan Kak Dorcas ini baru selesai latihan ya, tapi tetap semangat untuk menyapa teman-teman yang menyaksikan live info kejadian Kota Merauke. Kira-kira lagu apa saja yang akan dibawakan? Oke, dari saya pertama nih. Iya, Oke. silakan. Jadi mungkin ada beberapa lagu yang memang mungkin kalau dari saya mungkin seperti yang kemarin di X Factor mungkin ada saya bawakan, sempat banyak orang teman-teman tahu. Mungkin ada beberapa lagu yang galau juga, mungkin ada yang anak-anak muda sekarang di Merauke ini mungkin seneng. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton saat ini, datang kita nyanyi bareng di HUT Kota Merauke. Dan kita bukan orang lain yang datang di sini, kita sama-sama anak Merauke yang berkarir di luar dan dikenal banyak orang dengan baik, positif. Kita menghibur teman-teman besok malam. Ini langsung ya, ajakan langsung dari Kak Yan Joshua. Iya. Oke, Kakak Dorcas. Oke, kalau kakak Dorcas, iya memang kakak ya. Iya, kalau kakak Dorcas, pokoknya teman-teman kamu semua datang besok ya. Besok itu kita akan mainkan lagu-lagu yang pokoknya kita kasmati rumput-rumput yang ada di lapangan. Oh, kalau begini nih kode nih lagu tanah. Kita mainkan lagu tanah dan pokoknya semua yang bisa membahagiakan kita. Besok kita akan saya dengan adik Joshua akan memberikan yang terbaik buat kota tercinta, menghibur semua masyarakat Kota Merauke. Yang kayaknya saya juga ada ikuti dengar-dengar apa teman-teman banyak yang bicara bahwa merindukan hiburan begitu. Jadi kita tahu bersama pandemi ini bikin banyak orang stres. Besok jangan lupa datang, kita hancurkan di lapangan. Kasih lurus otot-otot yang setegang seberapa tahun ini. Itu lagi. Oke, ini Bapak Charles izin selain Kakak Dorcas dan Kakak Yan sendiri yang akan menghibur masyarakat Kota Merauke, untuk artis lokalnya juga nih ada siapa-siapa lagi nih Kak? Jadi mungkin kan panitia itu sudah menyusun acara untuk rundownnya. Tanggal 8, kalau dari apa yang kita dengar dari panitia sebenarnya mereka akan melaksanakan panggung hiburan ini dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Tapi karena mungkin satu dan lain hal harus mendapat persetujuan dari gugus tugas atau Satgas Covid sehingga baru tanggal 9 besok ini itu dilaksanakan
panggung hiburan untuk masyarakat. Jadi kita sendiri di luar panitia. Jadi kalau untuk panitia, saya tadi lihat waktu kita diskusi rapat dengan panitia itu sudah banyak sekali grup-grup musik maupun mungkin ada juga tari-tarian yang mengisi panggung hiburan tersebut. Makanya saya kenapa memilih untuk ikut mendukung acara ini dengan mengundang penyanyi dari luar Merauke gitu. Nah, kan tujuan kita ini intinya tuh menghibur masyarakat. Jadi mendukung pemerintah, mendukung panitia, juga menghibur masyarakat. Sehingga saya kalau melakukan sesuatu itu biasanya memang saya lakukan survei dulu. Gimana sih tanggapan masyarakat? Nah gitu. Makanya beberapa waktu lalu saya lempar dulu, kemudian saya melihat reaksi teman-teman terutama di Info Kejadian Kota Merauke, karena di situ saya menganggap mewakili pandangan masyarakat di Kota Merauke. Nah dari situ kita bisa melihat yang like dengan Ona dengan salah satu penyanyi juga itu ribuan. Tetapi juga kita tidak mengesampingkan permintaan dari masyarakat atau teman-teman lainnya untuk hadirkan anak-anak Merauke yang atau artis-artis lokal, penyanyi lokal gitu. Nah, saya sampaikan kepada mereka untuk mendatangkan teman-teman penyanyi ini gampang-gampang susah gitu. Pertama kita harus, kalau ya macam tadi adik Dorcas sampaikan sudah dikontrak sama label, itu kita repot sekali kan. Kita harus ke manajemennya, kita cari informasi. Nah syukurlah bahwa macam adik Yan ini, begitu saya minta siapa sih yang tahu nomor teleponnya adik Yan, tolong diberikan ke saya. Tapi saya juga share ke Instagramnya adik Yan. Akhirnya kita komunikasi langsung. Adik Yan juga merespon pertanyaan saya, sama dengan adik Dorcas juga. Saya cari IG-nya, saya coba komunikasi dan ya puji Tuhan itu berjalan dengan baik semua. Cuma memang kita harus menentukan schedule kapan kita bisa hadirkan. Untuk adik Ilse juga tahu, teman-teman di rumah juga tahu bahwa saya kalau melakukan sesuatu itu orang bilang di mana bumi dipijak itu lagi dijunjung gitu. Itu harus kita utamakan. Kita harus memperhatikan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, kearifan lokal yang ada gitu. Makanya kenapa saya selalu berkomunikasi atau berdiskusi dengan Pak Ciwe selaku Ketua Pemuda Marin, juga ada teman-teman dosen Musamus, itu selalu kita diskusi. Apa sih kalau kita membuat kegiatan termasuk dalam rangka HUT ini, apa yang bisa kita lakukan dan kita bisa mendapat satu kesimpulan maupun jalan keluar yang terbaik gitu. Nah sehingga dengan yang kita tampilkan tadi, survei kita lakukan, kemudian kita melihat komentar-komentar, kita bisa minimal tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi sebagian besar dari masyarakat itu bisa menikmati apa yang kami sampaikan. Kadang-kadang sakit juga sih. Ada komentar yang bilang mendatangkan teman-teman penyanyi ini itu sama saja sebagai salah satu usaha untuk membunuh seniman penyanyi lokal. Padahal saya tanya lagi kembali, ini adik Yan ini orang mana gitu, adik Dorcas ini orang mana itu, Ona itu sebenarnya orang mana gitu. Nah, gitu. Jadi tapi syukurlah bahwa semua yang kita usahakan ini Tuhan sayang, buka jalan. Cuma ingat bahwa kita dalam kondisi juga masih COVID, sehingga tetap kita prokes besok itu kan kita jaga sekali nih. Teman-teman yang mungkin mau hadir untuk mengikuti acara ini di lapangan atau halaman kapsul waktu pasti harus pakai prokesnya. Kalau kita hari ini kita sudah pastikan kan kita bebas COVID sehingga kita bisa terbuka seperti ini. Itu mungkin di KLC. Jadi mereka ini terbaik ini. Yan sama Dorcas ini
bisa hadir di Merauke sebenarnya dengan tujuan itu bahwa selain menghibur juga mereka, kita bangga gitu. Kita bangga bahwa anak-anak Merauke, anak-anak asli Papua itu mampu bisa bersaing di dunia nasional maupun bahkan ke internasional. Cuma kita harus pintar-pintar untuk melihat momen. Kita menjemput momen itu dengan baik gitu. Terkadang kita mungkin sudah puas dengan kondisi, tapi harusnya kita bisa melampaui keterbatasan kita dengan menjemput momen. Nah, Yosua Yan ini salah satu contoh yang bisa kita ambil saat ini. Dan kalau Usi Dorcas ini sudah tidak diragukan lagi kan. Tadi kita udah latihan tadi, saya sendiri lihat dan saya minta juga lagu-lagu, bahkan contohnya ada masyarakat yang minta hadirkan penyanyi dari negara tetangga kita kan. NG ya. Tidak perlu bagi saya, karena kualitas kita lebih bagus. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kualitas kita lebih bagus. Bahkan besok itu nanti ada lagu dari genrenya mereka yang juga dibawakan oleh Usi Dorcas gitu. Dan lebih kita lihat saja Adik Yan punya hasil cover lagunya Judika maupun siapapun itu yang like itu lebih banyak daripada penyanyi aslinya gitu. Jadi sudah, kita nggak usah pikirkan harus datangkan mereka, karena kita akan lebih bagus dari mereka tanpa mengurangi rasa hormat. Nah, itulah kelebihan anak Merauke akan kita tunjukkan besok. Kemudian juga mereka akan diiringi dengan saudara-saudara kita pemain band anak Merauke yang luar biasa cakepnya. Tadi kita latihan, pasti Yan sama ini akui banget satu hari ya. Tapi mudah-mudahan besok berjalan dengan baik dan semoga tujuan kita untuk menghibur itu terpenuhi. Ya, amin ya, luar biasa sekali ya. Jadi untuk teman-teman semua yang menyaksikan, jangan lupa besok harus datang ke Kapsul Waktu karena tentunya akan dihibur oleh Kakak Yan dan juga Kakak Dorcas. Tadi Kakak dong singgung, Kakak Yan akan bawakan lagu galau, yang penting kamu datang jangan menangis saja ya. Karena terbawa suasana. Kemudian Kakak Dorcas juga akan menghibur dengan lagu Atam ya. Besok anak-anak kamu ayak sudah sampai capek. Ada beberapa. Tapi mungkin kan teman-teman kan di luar sana banyak yang kira Yan saya sendiri ini sering bawa lagu yang galau. Tapi nanti besok ada lagu apa namanya bisa bilang kita nih? Lagu Abu Naik ya. Abu Naik. Anggai. Atam sampai tendaku talapas. Oke, besok kita akan hadir ya. Dari jam berapa nih kegiatannya nih? Jam 7 malam sampai selesai pasti. Sampai selesai. Jadi kalau kamu tidak datang kamu rugi. Iya, harus datang dong, harus datang. Sebenarnya kita masih mau berdiskusi lagi, masih mau bicara panjang lebar, tapi memang kita dibatasi oleh ruang dan waktu karena kakak berdua juga akan beristirahat supaya memang benar-benar mempersiapkan diri menampilkan yang terbaik untuk anak-anak Merauke. Untuk itu sebelum kita mengakhiri podcast Papua Selatan, kita akan mendengarkan closing statement. Yang pertama dari Kakak Ciwe ya, selaku Ketua Pemuda Malin. Iya, baik, terima kasih ya. Sekian kalinya. Tema kita kali ini kan Merauke Bangkit, Masyarakat Mandiri, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera. Untuk itu kita berharap besok mari kita datang ke sana dengan mendukung acara ini. Kita sukseskan acara Merauke 120. Datang dengan sukacita, dengan senang hati gitu, tanpa dipaksa. Kita menjaga jalannya semua acara itu sehingga benar-benar kita merasa puas, bisa merasa bahagia. Kita juga jangan lupa mendoakan mereka ya untuk terus eksis di belantika musik Indonesia. Kita tahu bahwa dalam dunia entertain itu keras gitu. Kalau you tidak bisa ini, you keluar gitu, pasti pendatang baru akan lebih. Oleh karena itu kita juga masyarakat Merauke mendoakan kakak kita berdua ini, Joshua dan Dorcas, supaya mereka juga tetap sehat dan eksis di pelantikan musik Indonesia, dan tentu nama mereka Merauke tetap diperhitungkan gitu di nasional gitu, bahkan sampai internasional gitu. Dan kita berharap Merauke semakin maju ya. Merauke semakin maju, semakin berkembang menjadi kota yang modern gitu.
kita sama-sama mendoakan itu, dan kita saat ini mulai berbenah. Kita tahu bahwa orang Papua itu pasti olahraga dan musik. Nah, salah satunya hari ini dua saudara kita, kakak kita yang hadir di sini, ya kita juga harus memberikan support kepada mereka gitu, supaya mereka tetap eksis dan eksis. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami harap besok juga kakak berdua ini tampil all out untuk menghibur masyarakat Merauke. Demikian. Iya, terima kasih Kakak Ciwe. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Kakak Yan Joshua. Memotivasi atau mengajak? Silakan. Oke. Mungkin dari saya, buat teman-teman yang masih muda, masih punya jalan panjang ke depannya, kita bisa semangat terus. Teman-teman di luar sana semangat, karena yang pertama, hidup cuma satu kali. Kita di dunia ini pakai benar-benar baik, dengan baik hidup kita. Tuhan sudah ciptakan semua, benar Tuhan ciptakan semua, tapi kita manfaatkan dengan baik dan lakukan apa yang memang benar-benar menguntungkan untuk kita, maupun untuk kesehatan kita ataupun karir kita, masa depan kita. Jadi dari saya mungkin terus semangat buat teman-teman di luar sana. Terima kasih Yan. Oke, dari Kakak Dorcas, pesan saja, jangan lupa datang besok. Jangan lupa datang besok. Kita semua senang-senang, kita semua happy di acara kita dalam rangka HUT 120 Kota Merauke. Datang ya, kita tunggu. Terima kasih Kakak. Selanjutnya Kakak Charles. Kita bersyukur bahwa Merauke sudah mencapai angka 120 tahun, dan kita wujudkan syukur itu dengan merefleksi semua hal yang terjadi, dan kita juga harus meluangkan waktu untuk mensyukuri dengan bernyanyi, kemudian bergoyang, dan itu akan terjadi esok hari gitu. Jadi bersyukur pada Tuhan, kemudian juga kita menunjukkan pada sesama bahwa kita menikmati berkat Tuhan untuk kota ini dengan seluruh masyarakatnya. Jadi sebagai bagian dari masyarakat dan mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman di Facebook, di Info Kejadian Kota Merauke, Yan dan Dorcas ada ini. Jadi terasa lagi lama-lama di rumah. Besok jam 7 kita ke halaman alun-alun halaman saya ingat alun-alun Kota Serui. Kita ke Karena tadi kita bicara pulang kampung. Iya, pulang kampung. Kita ke halaman kapsul waktu jam 7 malam, dan syukur juga dengan HUT Kota Merauke ini Usi Dorcas bisa pulang kampung. Sudah berapa tahun ya? 5 tahun lebih? 7 tahun lebih. Kemudian Yan juga sudah 3 tahun, dan saya semakin mencintai Kota Merauke. Makasih juga untuk Pak Ciwe sebagai Ketua Pemuda Marin yang selalu memberikan saran masukan kepada kami. Kemudian juga dari podcast sendiri yang bisa memberikan kesempatan malam hari kita kumpul di sini. Admin IKKM Info Kejadian Kota Merauke yang selalu kita ucapkan terima kasih, dan semua teman-teman yang sudah terlibat di dalam persiapan acara maupun hal-hal yang berhubungan dengan apa yang nanti besok Yan dan Dorcas akan lakukan di panggung, dan nanti puncaknya juga di tanggal 12 nanti. Kalau antusias masyarakat kita lihat besok sudah puas, berarti di tanggal 12 kita mungkin datar saja biasa-biasa. Tapi kalau misalnya besok malam itu kita lihat animonya luar biasa, kita bisa ambil cara bagaimana untuk nanti Usi Dorcas tetap tinggal di Merauke sampai tanggal 12. Adik Yan harus pulang karena ada kontrak kerja di Gorontalo. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tuhan berkati kita. Ya, terima kasih untuk Bapak Charles, Kak Dorcas, Kak Ian, dan juga Kakak Ciwe yang sudah hadir di acara podcast Papua Selatan.
Dan tentunya untuk teman-teman semua, sekali lagi saya ingatkan, besok jangan lupa datang ke Kapsul Waktu karena kita akan dihibur oleh kita punya Kakak Dorcas dan juga Kakak Ian. Untuk itu hidup ini adalah kesempatan, manfaatkanlah kesempatan yang ada dengan baik, dengan menggunakan hal-hal yang positif dan bertindak yang baik juga. Terimalah salam persaudaraan kita, Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.